kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala hal. Informasi kali ini tentang kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta jangan ada lagi yang selalu mendikte pihak lain ketika berada dalam kemitraan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato di pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT peringatan 45 tahun Indonesia Uni Eropa di Brussels, Belgia. Dalam pidatonya, Jokowi juga menekankan kemitraan antara Indonesia dengan Uni Eropa yang mesti didasari pada prinsip kesetaraan. Jokowi sendiri adalah satu dari 6 pemimpin negara yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan KTT Indonesia Uni Eropa. Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bersama rombongan akan berangkat ke Brussels, Belgia untuk menghadiri KTT ASEAN Uni Eropa. Dalam keterangan pers yang disiarkan pada Selasa, 13 Desember 2022, Jokowi menjelaskan hubungan perdagangan ASEAN dan Uni Eropa pada 2021 sebesar 268,9 miliar dolar Amerika. Besaran nilai perdagangan tersebut menempati urutan ketiga setelah nilai perdagangan Cina dan Amerika Serikat. Saya bersama Ibu Negara dan juga delegasi terbatas akan menuju ke Brussels di Belgia dalam rangka menghadiri KTT ASEAN EU dalam rangka 45 tahun hubungan ASEAN dan Uni Eropa. Kita tahu hubungan perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 2021 sebesar 268,9 miliar US dollar. Ini adalah yang ketiga terbesar setelah RRT dan Amerika Serikat. Selain itu, Jokowi juga mengungkap nilai foreign direct investment dari Uni Eropa ke ASEAN sebesar 26 miliar dolar Amerika pada 2021. Hal ini membuat Indonesia ingin perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa meningkat. Dalam siaran pers tersebut, Jokowi juga mengatakan bahwa ia dan rombongan berada di Belgia kurang dari 24 jam. Presiden Joko Widodo mendorong kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Ia mengaku tidak ingin ada salah satu pihak yang selalu mendikte. Pernyataan ini disampaikan Jokowi selaku Ketua ASEAN 2023 saat membuka KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Belgia, Rabu 14 Desember 2022.
Presiden Joko Widodo mendorong kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Ia mengaku tidak ingin ada salah satu pihak yang selalu mendikte. Pernyataan ini disampaikan Jokowi selaku Ketua ASEAN 2023 saat membuka KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Belgia, Rabu 14 Desember 2022. His Excellency, the Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic. Now, during the closing ceremony of the ASEAN Summit in Phnom Penh, Mr. Hun Sen passed on to the President of Indonesia a gavel or a hammer, if you want. This was a symbolic gesture, of course, in view of Indonesia taking over officially the presidency in 2023. So I now invite His Excellency, the President of Indonesia, to speak to you, Mr. Joko Widodo. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN. Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU-ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Bukan hanya itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Bahkan ke depannya, ia yakin kawasan Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, Jokowi pun yakin kelompok negara yang menjalin kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa belakangan ini memang tengah menghangat. Pasalnya, Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO imbas dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Dalam aturan itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyetop ekspor biji nikel lantaran ingin melakukan hilirisasi nikel. Di sisi lain, Uni Eropa yang selama ini berfokus mengolah bahan mentah nikel khawatir akan kehilangan lapangan pekerjaan usai dikeluarkannya kebijakan Indonesia itu. Namun pada akhirnya pil pahit harus ditelan Indonesia. Pasalnya, hasil keputusan akhir WTO menyatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri yang ditetapkan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Melihat putusan itu, Presiden Jokowi pun tak tinggal diam. Jokowi mengaku akan mengajukan banding atas gugatan, tetap meneruskan hilirisasi, dan juga akan membuka kemungkinan menaikkan pajak ekspor nikel.